Jadi gini, di video sebelumnya kita sudah membuat untuk API dan kita sudah mengeluarkan juga untuk data yang dimiliki oleh API tersebut dengan menggunakan yang namanya resource collection. Nah, di video kita kali ini kita akan melakukan pengamanan sehingga kita akan membuat hanya orang-orang yang mempunyai token saja yang bisa melakukan akses kepada API kita. Mari kita simak. Yang pertama, silahkan teman-teman buka untuk bagian VS Code-nya, kemudian silahkan di Control P saja. Kita akan cari sebuah file yang biasa kita gunakan untuk meletakkan dari model user kita, namanya adalah user. User, PHP, lokasinya adalah di bagian app models. Ya, di sana. Di bagian atas kita sudah lihat ya, ada hash factory, kemudian ada notifiable. Untuk membuat dari user ini, model user ini, dia juga bisa melakukan pengamanan dari API yang kita punya, maka kita tambahkan di bagian belakangnya ini. Kita masukkan dengan yang namanya hash API token. Oke, seperti ini. Berikutnya kita akan memasukkan untuk satu buah controller, di mana kontrolnya nanti kita akan tambahkan di sana dua buah fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi untuk melakukan registrasi, kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi untuk melakukan login. Maka berikutnya mari kita buka lagi untuk bagian VS Code yang kita miliki. Kemudian kita akan buat satu buah controller di sana. Masukkan saja perintahnya php artisan make controller. Kemudian kita masukkan di bagian folder API, kemudian untuk nama controllernya adalah user controller seperti ini. Kemudian silahkan di enter saja. Seperti ini. Maka dia akan membuat satu buah controller baru ya, dan letaknya ada di bagian dalam dari folder app di sini. App, http, controllers, kemudian API, kemudian di sana ada satu buah file baru, namanya adalah user controller. Silahkan teman-teman buka. Kemudian di sini kita lihat dia belum punya fungsi apapun di bagian dalam dari user controller ini. Kemudian di sana kita akan membuat satu buah fungsi. Fungsi yang pertama akan kita buat adalah fungsi register. Function register. Karena di sini kita akan melakukan pengambilan data dari request yang dilakukan, maka saya akan masukkan di sana request. Saya ambil dari kelas request. Kemudian saya berikan nama variabelnya adalah request. Kemudian di sini kita akan lakukan validasi terlebih dahulu. Validator, saya akan ambil dari kelas validator. Dari support facet ini. Kemudian saya masukkan untuk function make. Saya ambil dari request yang dijalankan. Saya ambil parameter semuanya. Request all. Kemudian di sana saya masukkan untuk rule-nya. Rule yang pertama adalah di bagian name. Name ini adalah required. Kemudian saya masukkan bawahnya. Yang kedua adalah email. Ini juga required. Tapi di sana untuk bagian email ini saya masukkan dia harus formatnya email. Kemudian satu lagi adalah password. Kalau password ini harus diisikan. Saya masukkan required. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan masukkan di bagian dalamnya proses pengecekan. Kalau misalnya proses validasinya gagal ya. Saya masukkan di sini if validator fails, maka saya akan keluarkan untuk responnya. Return response bentuk sebagai JSON. Dan saya keluarkan status false, false, message, validasi gagal, errors, validator, errors. Oke, seperti ini. Berikutnya kita akan memasukkan untuk di bagian dalam dari routing kita, sehingga kita akan cek terlebih dahulu apakah proses melakukan register ini sukses atau tidak kalau misalnya kita belum masukkan untuk bagian name serta bagian emailnya. Selanjutnya kita buka di bagian routing kita. Saya masukkan di bagian routing saya Ctrl P saja, cari di bagian API root, API ya, api.php dari bagian dalam dari folder roots. Saya masukkan untuk satu lagi di bagian bawahnya root. Root di sini adalah post. Kemudian saya akan akses di bagian dalam dari user register. Kemudian saya panggil untuk controllernya user controller class. Kemudian untuk nama fungsinya. Nama fungsinya di sini adalah, misalnya saya berikan nama register. Gini.
register begini, saya Ctrl S dulu. Berikutnya saya membuka untuk di bagian Postman saya ya. Saya akan buka untuk Postman yang saya miliki. Kemudian saya buat satu buah folder di bagian collection ini. Saya beri nama misalnya. Saya lakukan untuk penambahan satu buah request baru. Saya rename, register. Kemudian saya masukkan untuk URL-nya. Metodenya saya pilih post. Kemudian saya masukkan HTTP localhost. Portnya adalah 8000 API/user/register. Oke, seperti ini. Kemudian saya masukkan untuk parameternya. Parameternya yang pertama di sini adalah di bagian name serta email. Tetapi kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah dia berhasil untuk melakukan validasi. Saya klik di bagian send di sini. Sudah ada pesannya di sini bahwa status file false ya, kemudian validasi gagal, name, bagian email serta password harus diisikan. Nah, berarti untuk proses validasinya sudah benar. Sekarang kita lanjut lagi, balik ke bagian user controller, kita teruskan untuk melakukan penyimpanan kalau misalnya proses validasinya sudah berhasil, artinya sudah dimasukkan untuk bagian name, bagian email, serta bagian passwordnya. Lanjut ya, saya akan masuk ke bagian Visual Studio Code lagi, kemudian saya akan masukkan di sana untuk data, sehingga dia akan melakukan penyimpanan dari data yang sudah kita masukkan. Saya masukkan misalnya data adalah dari request all. Kemudian saya akan masukkan untuk datanya. Data, karena di sini kita punya untuk kolom password, di mana kolom password di sini digunakan untuk melakukan penyimpanan dari password, dan passwordnya kita hashing, maka saya masukkan bcrypt dulu. Kemudian saya ambil dari request password. Request password ya. Request password. Oke, kemudian kita masukkan untuk datanya. User adalah kita ambil dari model user. Kemudian create. Create kita masukkan untuk datanya dari data begini. Kemudian coba kita keluarkan untuk responnya. Return, response, JSON. Kita keluarkan untuk datanya. Status. Saya berikan true. Kemudian message. Saya berikan pesannya. Data berhasil dimasukkan. Kemudian saya keluarkan untuk datanya. Data adalah name. Name adalah dari variabel user ini. Saya keluarkan name-nya. Kemudian satu lagi adalah email. Saya keluarkan dari user email. Seperti ini. Sekarang kita coba memasukkan datanya di bagian Postman kita. Di sana saya akan masukkan datanya sesuai dengan yang akan saya simpan ya. Misalnya di sini yang pertama adalah di bagian name. Name-nya misalnya yang pertama adalah eko@example.com. Ups, sorry, eko saja. Eko, kemudian untuk emailnya. Emailnya adalah eko@example.com. Kemudian yang berikutnya adalah password. Ya, passwordnya misalnya 123456. Kemudian saya klik di bagian send. Ya, sudah ada infonya, data berhasil dimasukkan, name-nya adalah Eko, emailnya adalah eko@example.com. Kemudian kalau misalnya coba kita lihat di bagian database, saya coba refresh lagi. Nah, seperti ini berarti sudah ada satu buah data baru, namanya adalah Eko, kemudian emailnya adalah eko@example.com ini. Kemudian teman-teman, karena di sini kita akan melakukan proses pengamanan dari API yang kita punya, maka kita akan membuat ketika dalam proses registrasi, kita akan mengeluarkan untuk datanya tadi sudah kita lakukan, tetapi kita akan tambahkan satu buah hal lagi. Dan satu buah hal tersebut adalah token, teman-teman. Di mana tokennya nanti bisa digunakan untuk melakukan akses kepada API yang kita punya. Dan nanti akan langsung kita keluarkan saja ketika dalam proses registrasi. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita masuk ke bagian proses register ini. Saya akan keluarkan di sini, saya tambahkan di bagian bawahnya, misalnya adalah user token. Kita akan ambil di sini, token isinya adalah dari user, kemudian kita panggil create token. Kita berikan label, misalnya labelnya adalah my API misalnya. Kemudian di sini kita gunakan simple plain text token ya. Plain text token. Oke, seperti ini. Kemudian kita keluarkan di bagian bawahnya.
token. Adalah dari token. Ini tidak usah pakai user ya, langsung kita berikan token begini saja. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba masukkan satu user baru lagi. Karena tadi adalah Eko, misalnya yang kedua adalah Dwi begini. Ya, kemudian untuk emailnya saya berikan Dwi. Kemudian saya klik di bagian send. Nanti akan ada satu user baru. Kalau tadi adalah Eko, kemudian kalau yang kedua ini harusnya namanya adalah Dwi, dan dia akan punya token di bagian bawahnya. Seperti ini ya. Ini adalah token yang akan kita gunakan. Tadi sebelumnya kita sudah sempat untuk melakukan registrasi, dan kita juga sudah berhasil untuk mendapatkan token. Tetapi di sini kalau misalnya saya buka di bagian dari Postman, kita masih bisa langsung melakukan akses kepada API yang kita miliki ya. Misalnya di sini adalah API person. Kalau saya klik di bagian send ini, dia masih mengeluarkan untuk datanya. Karena di sini kita belum melakukan pengamanan kepada API yang kita miliki ini, sehingga dia perlu melakukan deteksi terlebih dahulu. Nah, caranya di sini kita masuk ke bagian Visual Studio Code, kemudian masuk ke bagian routing kita di bagian API.php. Kalau sebelumnya ketika kita melakukan akses ke bagian person, ini langsung kita akses seperti ini. Di sini kita akan tambahkan di bagian belakangnya, kita berikan middleware. Ya, kemudian kita masukkan out sanctum. Oke, sekarang kita coba lagi. Saya akan masuk ke bagian send di sini. Nah, sudah ada pesannya unauthenticated. Ya, artinya kita harus melakukan proses memasukkan terlebih dahulu dari token yang kita punya. Nah, cara masukkannya di mana? Cara masukkannya adalah pertama kita buka di bagian authorization ini. Di sini ada no out, ada basic out, ada bearer token, ada JWT. Kita masuk ke bagian bearer token. Kemudian kita akan masukkan untuk token yang kita dapatkan dari proses register tadi. Ya, di sini ada yang token ya. Kita akan copy. Saya Ctrl C. Kemudian saya masukkan ke bagian dalam dari tokennya ini. Nah, seperti ini, saya Ctrl S. Sekarang coba kita send lagi. Nah, sekarang dia sudah mengeluarkan untuk datanya ya, karena kita sudah melakukan pengecekan dan juga melakukan perlindungan dari API yang kita punya, sehingga seseorang yang akan melakukan akses kepada API yang kita punya, dia perlu masukkan terlebih dahulu untuk tokennya. Tetapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan teman-teman, kadang kalau kita melakukan akses kepada API dan dia tidak mengeluarkan datanya dalam bentuk JSON, karena kita mungkin dianggap melakukan akses kepada API dengan menggunakan browser biasa. Sehingga akan baiknya kalau misalnya di bagian Postman teman-teman, menggunakan di bagian headers ini, pilih di bagian accept, kemudian masukkan di bagian application JSON seperti ini. Sebelumnya kita sudah menambahkan untuk fungsi register ya di bagian controller kita. Selanjutnya kita akan menambahkan fungsi untuk melakukan proses login. Sehingga kalau misalnya seseorang login dan email serta passwordnya yang dimasukkan sudah benar, maka dia akan mendapatkan hal yang sama ketika proses register. Yakni adalah token. Sekarang kita masuk ke bagian VS Code kita, kemudian kita scroll ke bagian bawah. Kita akan tambahkan satu buah data di sini, satu buah fungsi ya, satu buah fungsi di bagian dalam dari function controller ini. Kita akan masukkan di sana function login. Di bagian function login kita akan memasukkan untuk parameternya. Parameter yang pertama adalah dari kelas ya. Kelas request, saya masukkan request. Kemudian ketika dia masuk ke bagian fungsi login ini, saya akan melakukan pengecekan dengan menggunakan fungsi out, kemudian saya masukkan attempt ya. If out dari facet ini, kemudian attempt. Saya cek dari dua buah parameter. Yang pertama adalah email. Email didapatkan dari request email. Kemudian saya masukkan lagi adalah password. Saya masukkan dari request password. Kalau misalnya sudah yang dimasukkan adalah sudah benar, maka saya akan melakukan pengecekan ya. Di bagian kelas model user, saya cek where email adalah dari request email. Kemudian saya akan ambil untuk data yang pertama, first. Ya, kemudian kalau misalnya dia sudah benar, maka saya akan masukkan di sini tokennya. Saya akan buat sebuah token. Tokennya adalah dari user
Saya panggil create token. Saya tentukan namanya, misalnya di bagian atas tadi kita tentukan namanya adalah My API. Saya masukkan sama saja, My API. Kemudian saya masukkan plain text token. Ya, kemudian saya keluarkan untuk responnya. Return, response. Saya bentuk JSON. Saya keluarkan untuk datanya. Yang pertama adalah status. Statusnya adalah true. Saya keluarkan untuk pesannya. Login sukses. Kemudian saya keluarkan untuk datanya. Data di sini sama seperti yang di bagian atas, ada name. Dia adalah dari user, variabel user, name. Kemudian untuk bagian email, user, email. Kemudian yang ketiga adalah tokennya. Token diambil dari token. Ya, kemudian kita berikan untuk status code-nya, misalnya di sini adalah 200. Kalau coba kita lihat di bagian atas, misalnya di sini kita berikan adalah 200 juga. 200 seperti ini. Kemudian coba kita akan keluarkan kalau misalnya dia gagal ya dalam proses untuk melakukan login ini. Saya berikan else sekalian. Saya return, response. Kita keluarkan JSON, datanya, status, false, message, autentikasi, gagal. Oke, seperti ini. Kemudian kalau misalnya sudah, kita akan coba lagi masukkan di bagian Postman kita. Saya akan masuk ke bagian Postman. Ini saya duplicate saja. Duplicate. Kemudian kita akan masukkan untuk URL-nya, tetapi kita terlupa satu buah hal ya. Di bagian routing kita lupa di sini masukkan di bagian routing. Saya akan masukkan di sini di bagian login ya. Saya akan masukkan di bagian bawahnya. Saya tambahkan di sini untuk login. Login. Ini adalah login. Seperti ini. Kemudian coba kita masukkan ke bagian Postman kita. Ini adalah login. Dan ini kita rename sekalian saja. Rename, login. Kemudian kita masukkan untuk parameternya. Parameternya di sini kita akan masukkan untuk datanya. Misalnya adalah di bagian kita punya di sini DUI ya. Saya akan masukkan DUI. DUI. Oops, sorry. Email dulu. Emailnya adalah dwi@example.com. Kemudian passwordnya misalnya saya kosongkan dulu. Saya klik di bagian send. Ada pesannya autentikasi gagal, tetapi sekarang kalau saya masukkan untuk passwordnya. Passwordnya adalah 123456. Saya klik di bagian send. True, login sukses, dwi@example.com dan sudah mendapatkan di sana untuk tokennya. Kalau misalnya tokennya ini saya copy, kemudian saya akan masuk ke bagian index, saya masukkan di sana untuk bagian authorization-nya. Kemudian tokennya ini saya gantikan dengan yang baru. Kemudian saya klik di bagian send. Nanti harusnya dia akan mengeluarkan untuk data yang sama ya, karena di sini untuk tokennya sudah sesuai. Tetapi di sini misalnya di bagian tokennya saya berikan asal misalnya, huruf di bagian belakangnya saya tambahkan X misalnya. Kemudian saya klik di bagian send, nanti harusnya dia akan menampilkan pesan bahwa tidak bisa ya melakukan akses. Sudah ada pesannya unauthenticated seperti ini. Karena tadi untuk token yang kita masukkan belum sesuai dengan token yang diberikan dari sistem. Kemudian teman-teman ada satu hal yang perlu menjadi catatan kita. Ketika kita menggunakan token di sini, maka tokennya adalah nyala terus, artinya bisa digunakan terus, entah 1 tahun, 2 tahun, dan sebagainya. Selama tokennya itu masih ada tersimpan di bagian database, dia tidak akan hilang, masih bisa digunakan terus. Nah, kali ini kita akan membuat cara supaya dia akan ada masa waktunya. Misalnya kita akan berikan waktunya misalnya 1 jam, 2 jam, ataupun berapa menit. Ini kita bisa atur, sehingga kalau misalnya seseorang sudah mendapatkan tokennya, maka token tersebut akan berlaku sesuai dengan pengaturan yang kita berikan. Nah, untuk melakukannya, mari kita coba kembali ke bagian dalam dari VS Code kita. Saya akan masuk ke bagian VS Code, kemudian saya akan tambahkan di bagian user controller kita.
Misalnya di sini kita masuk ke bagian fungsi login, karena tadi kita sudah masuk ke bagian fungsi login ya. Saya akan masukkan di sana untuk melakukan pengaturan, sehingga dia akan melakukan proses penyimpanan terlebih dahulu, berapa lama waktu dari token tersebut akan tetap bisa digunakan. Saya masukkan di bagian bawahnya, misalnya adalah personal access token. Saya masukkan user token, tokens pakai S ya, kemudian latest, kemudian saya masukkan first. Berikutnya saya akan tentukan untuk masa hidupnya atau aktifnya, expires at. Di mana expires at ini akan kita masukkan dari carbon, now, kemudian tambahkan misalnya add minutes, kita tambahkan misalnya 1 menit terlebih dahulu untuk melakukan pengaturan ya. Kalau misalnya dia lebih dari 1 menit setelah token itu didapatkan, maka dia menjadi expired. Ya, kemudian saya save personal access token, saya save seperti ini. Saya Ctrl S, kemudian kita akan coba melakukan cek lagi. Saya akan masuk ke bagian Postman. Saya klik di bagian login kembali. Kemudian saya klik di bagian Send. Nanti harusnya dia akan mendapatkan token yang baru. Di mana token yang baru nanti dia akan berbeda dari yang sebelumnya ya. Karena di sini kita sudah melakukan request untuk token yang baru. Nah, sudah ada token yang baru dan disimpan di mana untuk tanggal dari expired-nya. Tempat penyimpanannya adalah di bagian personal access token. Tempatnya di sini. Ya. Di sini kalau kita lihat ya ada expires at. Kalau sebelumnya tadi di bagian ID 12, dia tidak ada di bagian kolom expires at ini untuk tanggal waktu kapan dari expired-nya. Nah, untuk mencobanya, mari kita masukkan di bagian token ini, saya copy dulu. Oke, kemudian saya masukkan ke bagian dalam dari tokennya ini. Saya send, harusnya dia akan mengeluarkan datanya kalau misalnya kurang dari 1 menit. Tetapi kalau dia lebih dari 1 menit, maka dia tidak akan bisa diakses lagi. Coba ya. Saya coba klik dulu. Masih bisa keluar. Saya coba klik send lagi. Nah, sekarang dia sudah unauthenticated. Artinya sudah berlalu masa 1 menit. Yang artinya setelah 1 menit, seseorang harus login lagi untuk bisa melakukan request dari API yang kita miliki ini. Sekarang saya akan copy saja untuk caranya ini. Saya Ctrl C, saya copy begini saja. Ya, kemudian saya letakkan di bagian atasnya ya, di bagian proses untuk menambahkan token di sana. Letakkan di bagian bawah dari tokennya saja. Ya, saya paste di sini. Paste, kemudian saya masukkan misalnya bukan lagi 1 menit, misalnya saya tentukan 1 jam. Oke, seperti ini. Bagian bawah juga saya tentukan untuk waktunya adalah 1 jam. Nah, seperti ini. Akhirnya nanti kalau misalnya seseorang melakukan register atau ketika seseorang melakukan login, maka waktu hidupnya adalah 1 jam saja. Setelah 1 jam, maka dia perlu melakukan request lagi dari token untuk mendapatkan token yang baru supaya token tersebut valid. Tapi tentu saja untuk menambahkan dari expired tokennya ini pilihan saja, teman-teman bisa memasukkan ataukah tidak. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.